dibuka ininya, bukunya di halaman ini ya, seperti yang saya tampilkan. Ini adalah apa ya, tata cara perhitungan ini ya, membuat curve EDF terukur ya. Kemarin udah sebagian sudah dijelaskan tentang tata caranya, cuman kemarin kita ada yang tertunda ya, terpending, gara-gara kita apa namanya terpending di penjelasan ini ya, tentang intensitas hujan, dari mana dapatnya 236,66 kemarin. Nah, jadi untuk ini, untuk mencari nilai intensitas hujan ini karena metodenya metode Gumbel, jadi kita mengikuti persamaan Gumbel. Jadi misalnya kita lihat lagi persamaan Gumbel. Jadi persamaannya yang ini, yang Gumbel. Bentar. Nah ini, jadi pakai nilai intensitas itu pakai ini, xt sama dengan x rata-rata ditambah s dikali k, di mana k itu adalah ini yt dikurang yn dibagi xn. Jadi x bar ditambah s dikali k, terus di mana k itu adalah yt kurang yn dibagi sn. Nah, itulah yang nanti kita ini untuk mencari nilai ini, mencari nilai yang ini. Jadi rumusnya tadi apa? Xt sama dengan x bar ditambah s kali k. X bar ditambah s dikali 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 k ya kan. Jadi k-nya ini ya kan, k-nya ini udah ada ini, k-nya ini, s-nya itu standar deviasinya ini, x bar-nya itu rata-rata, rata-ratanya mana? Nilai curah hujan rata-rata, intensitas hujan rata ini intensitas hujan ratanya nih. Nah, jadi tinggal di apa kan? Ini xt ini ditambah s dikali k, hasilnya ini. Boleh satu orang kayak dicoba dulu. 244,8 ditambah oh ini dikalikan dulu ya, 60 dikali min 0,14 itu hasilnya berapa, terus 244,8 dikurang ini, pas nggak, benar nggak hasilnya yang ini 236,66. Pas nggak deh, bisa diikuti? Pas, Pak. Pas ya. Oke, berarti udah paham ya cara ininya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Terus ini nilai K-nya dari tabel ya, udah bisa diapa. Terus menghitung intensitas hujan rencana durasi 10 menit dengan metode Gumbel. Nah, tadi yang ini tadi kan durasi 5 menit ya. Sekarang durasi 10 menit. Durasi 10 menit. Caranya nih, tabel 324 ya. Yang pertama angka 14880, lihat kolom 4 baris 12 tabel 320. Kolom 4 baris 12 tabel 320. Tabel 320.
Ini 320 kolom 4, 1, 2, 3, ini baris 12. Baris 12 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 ini. Berarti ini ya, 30,57 itu jadi nilai standar deviasinya ya. Standar deviasi ini. Sorry. Kolom 4. Itu intensitas hujan rata-rata ya, yang di bentar. Ini maksudnya nih, nilai yang ini intensitas hujan rata ini 14880 itu dari ini. 14 intensitas hujan rata. Bentar ya, yang 10 menitan. 10 menitan. Kolom 3 baris 12. Loh, mana nih? 244, yang ini 244,8, yang ini 14880. Dia lihat dibantu ya, Dek, kalau kelihatan itunya ya, disampaikan aja ya. Tabel 320. Oh, ini tabel 321 ini, sorry. Tabel 320 itu ini. Ini. Ini ya. Nah, jadi nilai yang ini yang 14880 itu di ini tabel 320 itu dari sini. Nih. 148,8 ya. Ini 148,8. Terus nilai standar deviasi 30,57 itu dari sini. 30,57 nih standar deviasi yang di sini. Nah, ini yang di tabel 321 ya standar deviasinya. Terus kalau nilai K-nya sama ya, yang ini sama yang ini ya. Sama yang ini karena kan dia berdasarkan jumlah data. Jumlah datanya kan sama 10 ya. Jadi nilai K-nya itu disamakan. Terus cari intensitas hujan rencana untuk durasi 10 menit, dia dikalikan lagi pakai rumus yang ini tadi. Rumus yang ini sama rumusnya. XT sama dengan X rata-rata ditambah S dikali K. Jadi yang ini yang misalnya yang baris kedua ini dijumlahkan. Jadi X barnya ini ditambah S-nya ini lalu dikali K-nya ini. Sehingga dapatlah nilai intensitas hujan ratanya ini. Nah, begitu seterusnya sampai ini. Jadi ini ada yang 5 menitan, ada yang dia 15, ada yang 30, ada 60, ada 120, sampai ini 8 ya, 8, 9. Nah, terus kalau udah semua direkap seperti ini. Direkapitulasi nih. Jadi untuk ini per 2 tahun, 5 tahun, sampai 50 tahun ya. Untuk intensitas hujannya ada yang 5 menit, 10 menit, 15, 30, 60, 120. Jadi direkap seperti ini. Nah, setelah direkap seperti ini, lalu dia ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafiknya ini. Grafik ini. Inilah namanya kurva IDF. Ini belum kurva IDF ya. Ini masih kurva intensitas hujan rencana terukur. Nah, di sini grafik ini cara membuatnya seperti apa? Cara membuatnya ini. Jadi yang di sumbu X itu durasinya ya, satuannya menit. Yang sumbu Y-nya itu adalah intensitas, satuannya milimeter per jam. Nah, durasinya itu berarti nih, yang ini 5, 10, 15. Jadi ini ya, 0 sampai 120 ini. 0 sampai 120. Terus intensitasnya itu yang ini. Jadi pertama buat dulu untuk dia per diulang 2 tahun. 2 tahun kurvanya seperti apa? Jadi diplotkan lah. Berarti ini sumbu X-nya itu 5, sumbu Y-nya
untuk periode ulang 2 tahun 236,66. Misalnya ini ya. Berarti ini 5 di sini. Nah ini. Nah ini. Berarti di sini dia 5, di sini intensitas hujannya berapa itu? 236,66. Berarti sekitar di sini 236,66. Nah, begitu juga misalnya contoh kita mau buat apa? Mau lihat yang ini. Yang 120. 120 itu intensitas hujannya adalah 24,06. 120 ini ya. 120 terus ini sini ya. 24,06. Nah, jadi data-data ini dimasukkan ke dalam grafik ya. Jadi yang untuk periode ulang 2 tahun, periode ulang 5 tahun, sampai periode ulang 50 tahun. Dimasukkan ke dalam grafik ini, kurva intensitas hujan rencana terukur. Sampai di sini kira-kira deh ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Yang kurang dipahami silahkan ditanya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu untuk untuk membuat kurva IDF itu kita menggunakan ini persamaan regresi kurva IDF terukur. Jadi ada 3 persamaannya ini. Ini persamaannya. Yang pertama rumus Talbot, yang kedua rumus Ishiguro, yang ketiga rumus Sherman ya. Nah, jadi ketiga rumus di atas mengandung tetapan-tetapan yang dihitung berdasarkan sebaran data atau koordinat dalam gambar 37 yang akan ditentukan garis regresinya. Jadi dia rumus Talbot itu persamaannya nih. Rumus Talbot persamaannya nih. I sama dengan A dibagi T tambah B, di mana I itu adalah intensitas hujannya, T itu adalah durasi hujannya, terus A dan B adalah tetapan. Untuk dapat A dan B itu nanti menggunakan ini persamaan ini ya. Untuk mencari nilai A dan B menggunakan persamaan ini. Lalu N adalah jumlah datanya. Terus yang kedua namanya rumus Ishiguro. Dia rumusnya adalah I sama dengan A dibagi akar T ditambah B. Di mana I sama dengan intensitas hujannya, T adalah durasi hujannya, A dan B itu pakai persamaan ini. Jadi A-nya untuk mencari A pakai yang ini persamaannya, terus yang B persamaannya pakai yang ini. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga ada rumus Sherman ya. Rumus Sherman itu persamaannya ini I sama dengan A dibagi T pangkat N, di mana I itu adalah intensitas hujannya, T itu adalah durasi hujan, menit atau jam ya. Terus A dan N itu adalah tetapannya, di mana kalau mencari A itu ini, dia mencari ini. Pertama kita mencari logaritmanya, logaritma A. Logaritma A sama dengan ini persamaannya. Nanti kan sudah dapat logaritma A, tinggal kita cari nilai A-nya. Oke, setelah itu N, rumus N menggunakan persamaan yang ini. N itu menggunakan persamaan yang ini. Nah, terus ini ada contohnya ya. Yang pertama ini perhitungan tetapan untuk periode ulang 2 tahun. Contohnya untuk periode ulang 2 tahun, tetapan A, B, dan N pada rumus 338 sampai dengan 346 dihitung dengan cara least square seperti yang disajikan pada tabel 330. Berdasarkan tabel 330 selanjutnya dapat dihitung tetapan-tetapan rumus sebagai berikut. Jadi ini rumus Talbot ini ya. A-nya itu ini sama seperti yang tadi ya. Yang ini itu ini ya. Berdasarkan hasil kemudian tetapan A dan B dihitung sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini mencari rumus A-nya. Masukkan nilainya ya. Berarti tadi rumusnya T dikali I ya kan. T-nya itu ini lama hujannya adalah soal ini berapa pertama 5 menit ya. T dikali I. T dikali I durasi hujan yang pertama
paling kecil berapa ya? 5 menit. Berarti 5 dikali I. I itu adalah intensitas hujannya. Intensitas hujannya, sebentar. Intensitas hujannya ini. Intensitas hujannya untuk periode ulang 2 tahun 5 menit adalah 236,66. 236 kali 236,66. Nah, coba dikalikan itu berapa? 236 5 dikali 236,66. Dapatnya 1,183 loh. Ini kok 1,162 ya. Sebentar ya. 5 I itu adalah 236,66. Kali I kuadrat. I kuadrat sama dengan 236,66. Oh, beda ya. Sebentar. 8A, B, dan N pada rumus 330 dihitung dengan cara least square seperti yang disediakan pada tabel 330. Ini 330. Ini intensitasnya. Ini intensitasnya ya. Dikali T. Dikali T dikali T ini apa? Sebentar. A itu kalau ada yang bisa bantu sampaikan ya, coba kita sama-sama kita lihat ya, coba dibaca bukunya ya. Dikali T. Oh ya udah pas. Yang ini sorry, ini dia adalah hasil kumulatifnya ya. Bentar.
Jadi yang pertama kali kita menyusun tabel ini ya. Nah, menyusun tabel ini. Kenapa kita menyusun tabel ini? Ini adalah sesuai dengan ini. Tabel ini kan ada I kali T, ada I kuadrat kali T. Itu sesuai dengan ini, biar kita langsung dapat parameter-parameter perkaliannya. Misalnya ini, kan T kali I dikali I kuadrat. Jadi biar nggak terlalu panjang perkaliannya, nggak terlalu membingungkan. Jadi kita cari dulu T kali I berapa hasilnya. I kuadrat hasilnya berapa? I kuadrat terus apa lagi nih? Ada I kuadrat kali T. Jadi nilai-nilai ini kita hitung dulu. Itu dulu yang pertama kita hitung. Jadi yang pertama ini untuk I. Pertama I untuk apa namanya periode ulang 5 tahun. I-nya berapa? Kita ambil dari sini. Periode ulang 5 tahun, I-nya adalah ini. Periode ulang ini apa namanya durasi ya. Untuk durasi 5 menit periode ulangnya berapa? Untuk yang untuk durasi 5 menit intensitas hujannya berapa? Ini untuk periode ulang 2 tahun aja ya, dulu yang dikerjakan. Jadi kita lihat di tabel ini. Oh, di tabel ini untuk periode ulang untuk durasi 5 menit intensitasnya adalah 236,66. Dimasukkan sini. Dimasukkan yang ini. Terus untuk 10 menit berapa? 10 menit yang ini 144,67. Itu dimasukkan kemari. 144,67. Nah, misalnya yang ini, yang untuk durasi 120 menit. 120 menit berapa? Ini 120 menit ini. Yang ini 24,06. 24,06 dipindahkan sini. Ini 24,06. Nah, lalu sekarang I dikali T. I dikali T. I kali T itu intensitas dikali waktu. Nah, ini kan untuk yang 5 menit dulu ya. Berarti I kali T berapa? Berarti 236,66 dikali 5. Dapatlah hasilnya 1183,31. Misalnya contoh yang ini, yang 120 ini. Yang untuk waktu 120 menit. I kali T berapa? Berarti ini intensitasnya dikali waktunya 120. 120 kali 24,06. Dapatlah hasilnya 2886,94. Nah, berarti yang ini ya. Berarti I kali T itu ini I-nya dikali T yang ini. Terus I kuadrat. I kuadrat itu nilai yang ini. I-nya ini dikuadratkan. Berarti 236,66 dikuadratkan. Dapatlah hasilnya ini. Terus I kuadrat kali T. I kuadrat kali T berarti ini I kuadrat. Yang ini dikalikan T ini. Dapatlah hasilnya ini. Terus log T di logaritma lah nilai T yang ini. Jadi ini T. Jadi misalnya log T yang ini. Berarti logaritma 5. Logaritma 5 adalah 0,7. Untuk mengisi ini. Berarti terus untuk yang ini berarti logaritma 10. Logaritma 10 1 ya kan. Nah. Terus log I. Berarti logaritma intensitas ini. Berarti yang ini adalah yang kolom 7 itu nilai dari misalnya 2,37 itu adalah logaritma dari 236,66. Hasilnya dapatnya adalah 2,37. Nah, lalu yang di kolom 8 itu logaritma I dikali logaritma T. Berarti nilai yang ini logaritma I itu 2,37 dikali logaritma T 0,7. Berarti 2,37 dikali 0,7. Hasilnya 1,66. Terus logaritma T dikuadratkan. Berarti nilai yang ini, nah, bukan logaritma T kuadrat ya, tapi logaritma T dikuadratkan. Itu berarti logaritma T itu adalah 0,7, berarti 0,7 kuadrat. Dapatlah 0,49. Terus akar T atau T pangkat setengah ya, berarti akar dari nilai T. T-nya itu ini 5, akar 5. Akar 5 adalah 2,242. Lalu I dikali akar T. Intensitasnya yang ini dikali akar T. Akar T-nya yang ini. Nah, berarti 236,66 dikali 2,24. Dapatlah 5,29,19. Lalu I kuadrat dikali akar T. I kuadratnya itu adalah ini. Yang kolom 4 dikalikan dengan akar T. Akar T-nya itu ini. Berarti 56.008,86 dikali 2,24. Itu adalah hasilnya
125.239,62. Nah, seperti itu deh untuk mengisi tabel yang ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk pengisian tabel ini atau sudah paham semua? Jelas, Pak. Jelas ya. Coba saya tanya ya. Silakan hidupkan kameranya semua, Dek. Michael Stephen ada? Hadir, Bang. Nah, Michael Stephen, coba dijelaskan kalau misalnya yang ini, yang untuk yang ini, yang I2 T untuk mendapatkan nilai ini 69453,42, dari mana itu dapatnya? Berapa dikali berapa? Bisa, Michael? Oh ya, sorry Bang, nggak kami tadi. Oh ya. Nah, jadi jadinya 120 dikali itu Bang, 24,06 kuadrat Bang. 120 dikali 24,06 kuadrat. 24,06. Oh iya, tapi maksudnya gini, betul yang kau bilang, cuman maksudnya tabel ini kan sebenarnya mempermudah. Jadi sebenarnya yang kau kalikan ini 120 dikalikan 578,78, karena kan udah ada nilai I2 kita. Iya, Bang. Nah, jadi maksudnya tinggal kalikan langsung aja, nggak usah dikuadrat-kuadratkan lagi gitu, karena udah itulah fungsinya kita udah membuat ada I2, ada apa, jadi untuk perkaliannya bisa lebih mudah. Oke ya, bisa dipahami ya. Iya, Bang. Oke, terus satu lagi ya, saya kasih. Dibuka kameranya, Dek, semua. Sinta Nurhayati, ada? Sinta Nurhayati. Kalau enggak ini, ada Sinta. Sinta? Saya, Bang. Ya. Nah, Sinta, kalau misalnya Sinta, kita mau mencari nilai ini. Yang ini. Yang ini. Ini Sinta. Nah, dari mana dapatnya nih? 24.095,41. Maaf, Bang, boleh diulang, Bang? Ini, untuk mencari nilai yang abang tanda ini, yang warna merah, 24.095,41. Dari mana lah dapatnya? Itu diambil dari I2-nya, berarti I2-nya itu 4.399,20 dikali sama akar T-nya. Akar T-nya itu 5,48, Bang. Oke, nah, kasih ya. Oke, berarti saya rasa sudah bisa memahami semua. Nah, lalu setelah dapat untuk masing-masing durasinya ini, lalu dia dihitung kumulatifnya ini. Kumulatif berarti total ya. Kumulatif berarti dijumlahkan. 236 tambah 144 tambah 112 ke bawah terus ya, sehingga dapatlah hasilnya 625,57 untuk intensitas. Terus kalau yang I2 tambah T pangkat setengah, untuk kumulatifnya adalah 284.196,27. Itu total ya. Total dari durasi 5, 10, 15 sampai 120 menit. Nah, lalu setelah itu kita kan untuk mengerjakan talbot tadi kita harus mengetahui nilai A dan B ya. Nilai A rumusnya ini, nilai B rumusnya ini. Nah, jadi untuk mencari nilai A ini kita masukkan nilai-nilai dari kumulatif yang tadi. Nilai-nilai kumulatifnya kita masukkan ke persamaan ini.
Jadi misalnya ini. Misalnya ini ya, persamaannya nih. T dikali I ya kan? T kali I, kita sudah dapat nilainya. T kali I itu, atau I kali T nih. 11.662. Itulah kita masukkan kemarin. Inilah untuk ini. Sorry ini Pak. Oh, ini dibagi N. N ini adalah jumlah data dibagi 10, maka semua hasilnya itu, maka hasil yang kumulatif tadi dibagi 10. Makanya ini 11.662,29 dibagi 10 jadi 1162,629. Lalu di sini dikali I kuadrat. I kuadratnya adalah hasil nilainya kumulatif ini. Dibagi 10 berarti 96.000 jadi 9.600. Sebentar ya. Kok ada yang 11.000, ada yang ini 982,773. Ini 6. Ini nilai I-nya 625. Ini 625 dibagi 6 kali I kuadrat kali I. Kali I. Oh, ada kurangnya nih ya. Kurang I kali I 625 N kali I kuadrat. I kuadratnya 9 N. N-nya kok 6. Oh ya udah. Jadi N di sini jumlah data ini itu bukan lagi jumlah data curah hujan kita ya, tapi jumlah data ini. Ini kan kita durasinya 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30, 60, 120. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah N-nya. Makanya di sini dia dibagi 6. Oke ya. Terus di sini ini salah ini, bukan ini bukan apa? Bukan 1162 tapi ini 11.662 ya. Dikali T ya. 11.662 kurang 6-nya ini satu lagi. Ini kan 1.162 ini seharusnya 11.662. Salah ketik ya. Nanti coba silakan dijumlahkan apakah maksudnya nanti dijumlahkan pakai ini ya 11.662 ya. Apakah pas hasilnya 2.729,39. Mungkin hasilnya pas, ini cuma salah pengetikan aja. Nah, jadi untuk N-nya ingat ya, pakai 6 bukan 10 ya, tapi N-nya itu adalah N dari jumlah ini. 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 data durasi waktu. Nah, terus hasilnya adalah ini 2.729,36. Lalu setelah itu kita mencari B. B rumusnya ini yang ini ya, yang ini kurang ya. Yang ini kurang juga, ini kurang. Jadi I mana B rumus. Nah ini B rumusnya ini kurang ya. Jadi I dikali I-nya itu ini. Saya hapus lagi. Ini kan kita cari I. I-nya itu ini 625,57. Ini ya kan. Terus dikali T dikali I. T dikali I itu ini. Dapatnya ini ya. Ini 11.662. Ini 11.662. N-nya tadi ada 6 ya, 6. Dikali I kuadrat kali T. I kuadrat kali T hasilnya I kuadrat kali T. Nah ini I kuadrat kali T 98273. 98273. Nah, terus dibagi N-nya 6. Terus dikali I kuadrat. I kuadrat ini dapatnya 96.325. 96.325
terus dikurang I. I-nya ini 625 dikali I. 625 dikali 625. Dapatlah 7,49. Nah, jadi setelah itu kita udah dapat nilai A, sudah dapat nilai B. Lalu kita masukkan ke persamaannya. Jadi kan persamaan tadi I, persamaan Talbot kan I sama dengan A dibagi T tambah B. Sama dengan I, masukkan nilai A-nya, 27.725 dibagi 1 ditambah B, masukkan nilai B-nya 7,49. Dapatlah persamaannya I sama dengan 2725,35 dibagi T tambah 749. Nah, ini adalah untuk persamaan Talbot. Nah, persamaan Talbot dapatlah persamaannya ini. Oke ya. Di sini bisa dipahami ya. Nah, setelah itu kita kerjakan menggunakan rumus Ishiguro. Rumus Ishiguro tadi persamaannya ini. Ishiguro persamaannya. Nah, masukkan nilai-nilainya. Pertama I. I itu adalah apa namanya? Oh, pertama I kali akar T ya. I kali akar T. I kali akar T nilainya mana ini? I kali akar T ini berapa nilainya? Yang kumulatifnya ya 2368,42. Inilah 2368,42. Terus dikali I kuadrat. I kuadrat ini 76325. Ini 96325. Ini 96325. Terus dikurang I kuadrat akar T. I kuadrat akar T ini ya. I kuadrat akar T 284196. Ini 284196. Lalu dikali I. I itu ini ya 625,57. Lalu dibagi N. N-nya ada 6. Dikali I kuadrat. I kuadrat ini 96325. Terus dikurang I dikali I. Ini I-nya sama kali I. Dapatlah nilai A-nya ini 269,83. Begitu juga dengan nilai B ya. B juga seperti itu. Dimasukkan nilai yang dari sini, yang dari tabel ini. Yang dari tabel ini. Ke persamaan ini. Sehingga dapatlah nilai B-nya nanti nih. Minus 1,19. Itu nilai B-nya. Sedangkan nilai A-nya adalah 269,83. Nah, setelah itu dimasukkan ke persamaan ini. Persamaan Talbot. Jadi I sama dengan akar T ditambah B. Jadi I sama dengan A-nya ini 269,83 tadi sudah didapat, terus dibagi akar T dikurang B, kan ditambah B tapi B-nya negatif ya, berarti dikurang 1,19. Jadi dapat persamaan untuk rumus Ishiguro itu ini. Lalu selanjutnya nilai apa? Sherman ya, rumus Sherman. Ini persamaannya, persamaan rumus Sherman. Terus juga masukkan nilai-nilainya, misalnya log I. Log I kita udah dapat ini ya, log I ini 11,40 ya. Nah, masuknya ini, makanya 11,40. Begitu juga log T dikuadratkan, berarti log T dikuadratkan itu ini 12,54, inilah 12,54. Begitu seterusnya, sehingga nanti dapatlah nilai log A-nya itu adalah 2,88. Nah, setelah kita dapat nilai log A 2,88, kita cari A-nya. A-nya adalah 763,21. Lalu kita mencari nilai N-nya, persamaannya ini, terus juga log I, log T kita ambil dari kotak yang apa? Tabel 330 tadi. Sehingga dapat nilai N-nya adalah 0,72. Lalu setelah itu kita masukkan ke persamaan, bahwasanya rumus Sherman adalah I sama dengan A dibagi T pangkat N. A-nya tadi 763,21 dibagi T pangkat N-nya 0,72. Berarti dapat persamaannya I sama dengan 763,21 dibagi T pangkat 0,72. Nah, di sini bisa dipahami ya. Oke, setelah itu kita deviasi untuk diulang 2 tahun ya. Langkah-langkah perhitungannya itu di sini ya. Sorry ya, agak terganggu di samping rumah saya ada pekerjaan.
Kira-kira sampai di sini deh, ada yang mau di Belum Bang. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Bang. Oke, kalau nggak mau didiskusikan, nggak ada yang mau didiskusikan, saya pikir untuk sementara dilanjutkan aja dulu deh ini apa namanya. Izin Bang, suaranya kedengeran Bang. Sorry ya, di samping rumah saya lagi ada. Jadi mungkin gini aja untuk pertemuan hari ini sampai di sini aja dulu, silahkan dipelajari. Terus apa namanya? Saya pikir supaya lebih mudah memahaminya, silahkan kalian kerjakan. Untuk yang ini ya. Silahkan sampai saya tulis di apa aja ya di kolom chat aja ya bentar ya.